apa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin wa imma yanzaghannaka minas syaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitoni tadzakkaru wa idza hum Sadaqallahu. Bu Nunung Nurhayati nggih, 2 Bu. Siap. Lalu Bu Palupi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sampun. Bu Palupi. Lanjut nggih Bu, Bu Nunung. Iya. Oh itu Bu Palupi. Iya, Nggih. lupa belum dimut. Nggih. Ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Baik ya, tadi bahwa salah satu kaitan dengan ayat sebelumnya tentang jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan patung atau dengan yang lain, makhluk yang lain, maka Allah ingatkan untuk berdakwah dengan berpedoman ini. Ya, pertama ya ayat yang pertama berdakwah kepada manusia dengan cara yang baik ya sehingga kita nggak terperosok bergaul dengan manusia akhirnya menyembah kepada selain Allah. Yang kedua bagaimana menjauhi dari setan ya. Oke. Ini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin ya. Hudil afwa itu jadilah engkau orang pemaaf ya. Jadi pemaaf artinya kepada orang-orang yang memang kita hadapi dan mereka tetap keras kepala gitu ya. Sudah diingatkan, dikasih dakwah, tetapi mereka tetap tidak mau dan malah menentang ya. Mana menentang maka kadang nggak memberi gangguan, maka maafkanlah mereka ya. Maafkan mereka. Ya, jadi itu jadi kita selalu berlapang dada untuk memaafkan. Memaafkan itu artinya menghapus kesalahan kita. Dalam artian kita mampu untuk membalasnya, tetapi kita maafkan. Dengan cara itu mereka akhirnya berubah, ya. Bukan karena apa dimaafkan, tapi mereka tambah ngelama gitu ya. Bukan itu. Tapi memang kita kita tahu bahwa kita bisa membalas, tetapi dia keliru, dia nggak sengaja melakukannya, kemudian kita maafkan dengan harapan bahwa mereka berlaku baik, ya, bukan memang semena-mena. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, ya. Maka yang kedua selalu mengerjakan yang ma'ruf, ya. Jadi ma'ruf artinya apa? Bentuk ma'ruf itu kebaikan ya, bentuk kebaikan yang dapat diterima oleh akal dan menenangkan hati, baik dan indah, baik secara agama dan secara akal sehat. Oh ya ini kebaikan, ya perintahkanlah mengerjakan kebaikan. Jadi wa'mur bil ma'ruf. Kemudian yang berikutnya wa'adid anil jahili, ya. Maka berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang bodoh bukan IQ-nya rendah, tetapi orang bodoh adalah sudah dikasih petunjuk, dia malah memilih petunjuk yang jelek gitu ya. Jadi sudah dikasih tahu yang baik, dia memilih perbuatan yang buruk. Ya, orang yang bodoh adalah orang yang nggak kenal Allah, ya, nggak kenal Allah karena nggak belajar. Kalau nggak belajar,
ya dia bisa diajari ya. Tetapi orang yang tidak mau mengakui Allah gitu ya, dia menganggap dirinya yang lebih hebat gitu ya. Jadi ini namanya orang jahil. Maka kalau ketemu orang seperti ini maka berpalinglah ya. Udah jangan meladeni gitu ya. Karena meladeni menghabiskan waktu gitu ya. Waktu kita habis mengerjakan sesuatu yang nggak penting gitu ya. Karena dia orientasinya bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Nah, jadi ini dan nggak usah terus berdebat terus membutuhkan mereka nanti malah malah berantem yang nggak penting ya. Ini akhlak yang akhlak sosial, akhlak untuk berdakwah yang harus kita tegakkan ya. Jadi di dalam agama itu kita diperbolehkan mengambil sesuatu yang kalau ada banyak pilihan, ambillah yang paling mudah selama itu diperbolehkan ya, diperbolehkan oleh agama. Jadi ambillah yang mudah dan diperbolehkan oleh agama. Maka ya kita maafkan, kita juga beri beban yang paling ringan yang bisa dikerjakan oleh mereka. Ya, jadi kemudian kalau memaafkan, maafkanlah sampaikan dengan lisan. Jangan cuma ya udah tak maafkan dalam hati gitu ya. Tapi kalau memang ada ya dimaafkan disampaikan, ya udah kita maafkan ya. Biar dia dia sendiri enak gitu ya dan kita juga enak gitu karena sudah disampaikan gitu ya. Tinggal semuanya clear gitu ya. Nah, yang kemudian ini ya apa orang jahil bukan berarti tadi IQ-nya rendah ya. Ada juga orang jahil yang tidak mau mentaati perintah Allah. Ya, dia nggak percaya sama Allah. Misalkan berperilaku untuk apa, aborsi gitu ya. Aborsi punya anak takut karena takut miskin, takut apa, anaknya akhirnya digugurkan. Ya biasanya digugurkan dengan bantuan orang-orang pinter ya, dengan dokter dia ini untuk aborsi. Maka zaman dulu orang jahil itu ya nggak ngerti agama, nggak paham tentang Allah. Maka dia melakukan sendiri gitu ya, berbuat jahat melakukan sendiri. Tapi zaman sekarang ya kadang-kadang ya, aborsi juga dibantu oleh dokter gitu ya, dokternya pinter gitu ya. Tapi jahil itu artinya tidak mentaati perintah Allah, sering dibantu oleh orang-orang yang IQ-nya tinggi gitu ya. Nah, maka yang namanya jahil adalah tidak mentaati Allah. Ya, jadi ini ada yang lain ya, wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Maka hamba-hamba Allah yang penyayang, yang rahman, pada saat dia berjalannya itu sedang-sedang aja, tidak membanggakan diri jalannya itu ya eh, nggak cepat-cepat sekali, nggak lambat sekali, ya normal, tengah-tengah ya, dan tidak membusungkan dada waktu jalan gitu ya. Ya, dia orangnya apa tawaduk gitu kan. Kemudian jika berkata kepada ketemu orang yang ini maka dia katakan salaman. Salaman itu artinya ya ya udah ditinggal dalam kondisi baik. Maaf ya, saya ada acara yang lain gitu ya. Jadi akhirnya nggak melayani debatnya kepada orang yang jahil ya. Karena kita ada kegiatan lain yang lebih penting ya. Salaman itu ya semoga sama-sama selamat ya, sama-sama selamat. Kita doakan dia untuk mudah-mudahan ya sadar gitu ya. Jadi nggak perlu diladeni dalam debatnya gitu ya. Salaman ya. Dan maka ini ada hadis yang kira-kira mencerminkan ayat ini. Ayat ini adalah maka yang disebut dengan apa memaafkan berbuat ma'ruf itu ada tiga ya, yaitu eh, pertama apa menyambung kepada yang putus silaturahmi. Ya, kebaikan itu apa? Ya, menyambung kepada orang yang memutus silaturahmi dengan kita. Jadi kalau sekedar oh teman kita sudah silaturahmi kita balas itu belum kebaikan. Kebaikan yang sebenarnya adalah menyambung kepada orang yang memutuskan silaturahmi ke kita. Ya, ya. Kalau itu membalas ya wajar, memang kewajibannya gitu. Ada orang berbuat baik datang ke kita, maka kita wajib membalas setimpal atau lebih baik. Gitu ya. Nah, normalnya gitu. Yang kedua apa?
berilah kepada orang yang tidak mau berbagi. Ya, berilah kepada orang yang pelit gitu ya. Orangnya pelit kepada kita, maka yang kita berikan kepada orang itu. Ya, kepada orang. Ya, kalau membalas kepada orang yang memberi kita ya itu kewajaran ya. Tapi kebaikan itu adalah memberi kepada orang yang tidak mau berbagi, orang yang pelit, ya, bagi kepada mereka. Ya. Kemudian maafkanlah kepada yang mendolimi engkau. Mendolimi dan kita sanggup membalas, tapi kita maafkan. Ya. Kita maafkan. Ya. Jadi ini akhlak yang ini dalam rangka berhadapan dengan manusia. Karena manusia itu punya hati, maka kalau kita berbuat baik kepada orang itu, maka hatinya yang tadinya benci bisa berubah karakter dengan manusia. Oke, ini yang manusia. Kita akan masuk yang gangguan yang berikutnya, gangguan setan. Ya, maka wa imma ya wa imma ya nazab kunnaka minasyaitonir nazgun. Jika kamu ditimpa godaan dari setan, godaan atau gangguan dari setan, ya maka fasta'id billah, maka berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Ya. Sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Kita tahu namanya setan, setan ini ada dua dari manusia dan jin, tapi di sini bicara tentang setan yang dari golongan jin. Gitu ya. Karena golongan jin, maka kalau dia mengganggu kita, ya mengganggu ibadah kita, kira-kira kita bisa lihat nggak Enggak. setannya? Nggak bisa Kalau lihat. setannya lihat kita. Tapi setan bisa lihat kita. Karena itu, nggak sadar. bagaimana terus kita melawan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, padahal dia ganggu gitu ya, dia goda kita gitu. Gimana Bu? Atau Bapak kalau Istighfar, kita diganggu? ta'awudz. Ya, maka minta sama pencipta jin. Ya, penciptanya jin itu, maka minta perlindungan kepada penciptanya jin. Ya, kalau mungkin dikasih contoh, kalau kita datang ke satu rumah, di rumah itu ada anjingnya dan anjing itu kelihatannya ganggu kita gitu. Sementara di depan kita ada pemilik rumahnya yang menguasai anjing itu, maka kita kadang-kadang kan kita ketakutan gitu ya, atau kita pindah, wah anjingnya terus datang gitu ya. Maka karena kita nggak bisa ngelawan anjingnya, nggak ngerti caranya, maka kita minta tolong kepada pemilik rumah itu. Pak, tolong itu anjingnya tolong dikurung lah. Ya. Nah, maka pemilik rumah ya menguasai anjing itu, ya dia gampang gitu ya. Tapi dia taruh, ya selesai lah gitu ya. Maka sama ya, kalau kita berhadapan dengan setan di mana setan itu tidak kelihatan, kita sementara dia ganggu, maka kita minta kepada pencipta setan. Nah, maka minta perlindungan kepada Allah gitu ya. Ini yang makanya kalau kalau kita berlindung kepada selain Allah yang kemarin kita bahas, maka pasti nggak akan bisa karena dia kalah sama sama setan gitu kan. Pasti kan nggak bisa karena nggak kelihatan. Oke, maka berlindunglah kepada Allah yang selalu selalu apa? Sami'un alim, selalu mendengar dan selalu melihat. Ya, jadi ini maka berlindung kepada Allah yang menciptakan setan dan bisa melihat setan. Tapi setan tidak bisa melihat Allah. Ya, jadi itu oke, kita coba kita tanya, setan ini kalau mengganggu manusia ini berapa lama? Sebentar-sebentar atau seterusnya mengganggu kita? Terusnya. Ya, Ya, berapa jam dia ganggu kita? 24 jam, 24 jam. 24 jam terus menyerang kita ya. Kita lengah, dia akan masuk. Ya, maka kita berhati-hati. Musuh yang paling utama adalah setan. Maka jangan berteman dengan setan. Ya kok bisa berteman dengan setan, Ustaz? Ya kalau kita mubadir ya kita waktu dibuang-buang berarti kita termasuk mubadir. Kalau mubadir berarti apa Bu? Orang yang mubadir termasuk apa Bu? Temannya Temannya setan. Mencontoh temannya perbuatan setan. setan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar kita punya waktu, kita ini punya makanan dibuang-buang. Nah, berarti kita pada saat itu sudah berteman dengan
dengan setan. Baik. Padahal setan itu musuh yang nyata dan dia musuhnya bukan hanya 24 jam, 24 jam. Dan dia nggak kelihatan. Sementara dia lihat kita gitu. Nah, maka caranya berlindung sama Allah. Ya, ta'awud, ya minta perlindungan kepada Allah. Maka kita insya Allah dengan ini bisa ini ya. Nas'un fasta'id billah innahu samul alim. Di surat yang lain sama ya. Ini apa surat Fusilat itu maknanya hampir sama dengan ini ya. Allah Maha mendengar dan mengetahui ya. Uh, maka ini kalau kita dengan manusia, kita bisa tahu manusia itu ganggu kita. Kita ngerti fisiknya, jadi kita bisa menghindar, bisa mungkin menghindar dulu atau apa karena kita kelihatan fisiknya. Dan kalau dengan manusia tadi apa Bu? Perbuatlah baik kepada mereka. Karena manusia punya hati. Nah, punya hati kalau kita berbuat baik, nanti hatinya yang tadinya benci bisa berubah. Maka perlakukanlah kebaikan gitu ya, maafkan mereka. Maka manusia bisa. Tapi kalau lawan setan, jangan pakai gitu. Nggak bisa, karena setan nggak bisa kita lihat. Maka menghadapi setan harus dengan ta'awud. Maka seringlah baca ta'awud, ya juga surat apa? Surat Qul A'udzu Binas dan Qul A'udzu Bil Falaq. Ya, dua surat itu adalah untuk melindungi kita dari setan. Ya, ini yang pertama karena dan setan itu sasarannya apa? Sasarannya tadi 24 jam dan nyerangnya langsung ke hati. Ya, tapi nggak bisa masuk hati, tapi di sekitar dada. Dia masih di pagernya. Pagar dada nggak bisa masuk. Kalau orangnya lupa kepada Allah, orangnya lalai dikir kepada Allah, maka setan masuk. Ya, setan terus nunggu-nunggu. Ya, nunggu-nunggu kesempatan. Begitu kesempatannya datang, dia akan nyerang. Ya, ini maka yang berikutnya ayat berikutnya innalladzina taqau idza massahum taifun minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Nah, maka orang yang bertakwa, ya orang bertakwa ini berarti orang yang beriman, beramal soleh, melaksanakan ini, maka kalau dia diserang oleh massahum itu disentuh. Setan itu masuk lewat dari mulai apa? Pertama menyentuh dulu, memegang, ya. Pertama dari jarak jauh, ya. Nazako itu dari jauh, dia menyerang dari jauh, dipengaruhi dengan gambar, dengan ini. Dia mungkin belum datang. Kemudian nanti dia akan memegang, menyentuh sebentar. Kemudian setelah menyentuh, dia memegang dengan, kemudian dia menguasai, ya, menguasai. Tapi untuk orang yang bertakwa, begitu disentuh oleh setan, dia cepat aku disentuh. Ya, taifun itu was-was. Was-was itu maknanya apa? Apa ya? Bukan was-was ragu-ragu ya, tapi was-was itu adalah sesuatu iming-iming yang menarik, padahal iming-iming yang kelihatannya baik, padahal maknanya keburukan, aslinya keburukan. Ya. Diajak sesuatu yang berbuat dosa, tapi digambarkan indah dan dipancing-pancing agar kita ikut ke sana. Itu namanya was-was, was-was ya. Atau ibun itu apa apa namanya itu apa namanya mengelilingi dari kata-kata taufa ya, ya tawaf gitu ya, tawaf ya. Jadi maksudnya itu maju mundur gitu ya. Tawaf itu maksudnya bolak-balik ya, bolak-balik untuk mengganggu manusia. Lihat, oh pada saat lengah ya dia akan nyerang, pada saat manusianya dikir dia akan lari ya. Itu namanya taufa. Taifun minasyaitan dan bentuknya apa? Bentuknya tadi iming-iming yang kelihatannya baik. Nah, seolah-olah baik padahal buruk ya. Perbuatan dosa, perbuatan zina misalkan yang buruk dianggap itu hina, nggak apa-apa. Masih muda nanti bisa bertobat gitu ya. Ya, akhirnya ganggu gitu ya. Nah, ini orang-orang yang takwa itu tersentuh, baru tersentuh dia udah sadar. Ada karu, maka begitu dia ingat Allah, nah, dia ingat, nah, kemudian dia langsung, aku kok melakukan gini dia cari penyebabnya. Wah ini masih dari setan. Ya, dia tahu penyebabnya, maka dia segera segera sadar dan dia segera apa menutup dengan bertobat. Ya,
oke, oh ini penyebabnya ini. Maka dia ingat sama Allah, kemudian dia bertobat, ya bertobat dan dia tidak mau mengulangi. Maka orang yang bertakwa tadi biasanya begitu tersentuh, baru tersentuh dia cepat cepat bergerak, cepat sadar, dan dia kemudian dia tahu bahwa yang dikerjakan salah. Wa idahum mubsirun, ya. Mubsirun itu maksudnya dia tahu mana yang benar yang salah dan dia segera mengambil kembali ke jalan yang benar. Oh, aku keliru nih. Ya, ini orang yang takwa. Maka maka kalau kita bertakwa maka kita akan terus dijaga oleh Allah. Ya, walaupun diganggu setan cepat cepat sadar dan cepat cepat balik. Ya. Oke, saya ingin beberapa hal yang mungkin dengan Anas ya, dikaitkan dengan Anas. Honas itu sama dengan Tofa. Honas itu karakter setan yang muncul tenggelam, ya, atau ganggu. Kemudian kalau ada ini dia narik lagi, ya, sembunyi di dada, ya, kemudian dia nyerang lagi, ya, itu. Uh, maka kan begitu dia sadar, maka dia akan ingat dosanya kepada Allah, kesalahannya, segera dia berlindung kepada Allah dan kemudian bertobat dan tidak melindungi lagi. Ya, jadi ini ada di ayat yang lain, waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakrullaha wastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka orang-orang yang mengerjakan fahisah, keburukan, ya, atau mendolimi diri sendiri, berbuat dosa atau berbuat syirik, gitu kan. Nah, kemudian dia ingat kepada Allah, ya, dzakarullah, oh iya, keliru nih, ya. Begitu diingatkan Allah, ingat sama Allah, maka dia segera sadar bahwa dia salah, maka yang dilakukan adalah segera minta minta maaf. Fastaghfaru gitu. Ya, ya Allah, minta maaf keliru aku artinya. Karena manusia itu memang lemah. Kalau dia menyandarkan kepada selain Allah, ya seringkali tersesat oleh setan ini. Ya, maka dia minta maaf dan hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Ya, maka tobatnya kepada Allah. Ya, kemudian walam yusiru. Setelah dia bertobat maka dia tidak akan mengulangi. Ya, alhamdulillah ya, ya. Jadi tidak akan mengulangi lagi, tidak berterus-terus, tidak seterusnya tidak melakukan itu. Oke, jadi itu kesimpulannya, uh, ada gangguan dari manusia, maka cara menghadapinya adalah berbuat baik. Ya, akhlak yang baik akan merubah hati manusia. Tapi kalau dengan setan, karena setan nggak terlihat dan setan itu musuh kita, maka bertawudlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Ya, karena cara itulah yang bisa melawan melawan setan itu. Saya kira itu mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari kedua gangguan itu. Monggo kalau ada yang mau nambahi atau bertanya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz mengenai perlindungan itu, jadi memang ada di ayat lain yang itu yang Allah Rabbi a'udzubika min hamasati syaitani wa a'udzubika yang turun atau di surat An-Nahl apa itu yang a'udzubillahi minasyaitonir itu. Kemudian nah ini yang perlu yang menarik itu yang didawuhkan Pak Ustadz tadi. Jadi ada di surat Al-Falaq dan Anas. Nah, di dalam Al-Falaq itu kita menyebut minta perlindungan Allah itu sekali. Qul a'udzu birabbil falaq kan gitu kan terhadap orang yang waswisu. Tapi untuk yang setan ini sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kita minta menyebut nama Allah sampai 3 kali. Nah, itu berarti di situ bahwa betapa pinternya setan itu membujuk kita, maka kita harus banyak berlindung kepada Allah itu sampai ya minimal 3 kali itu. Jadi baik setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia itu Pak Ustadz. Kemudian juga dikaitkan dengan apakah ini asbabun nusul atau apa yang tapi dengan surat
perlindungan kita kepada Allah dengan Al-Baqarah di ayat kursi itu, dari situ bahwa Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, wa hayyul qayyum, yang berdiri sendiri dan tidak dan maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur, kemudian semua yang ada di semuanya langit dan bumi punyaan Allah. Disitulah kita selalu berlindung pada Allah, bahwa Allah yang menciptakan tapi Allah sendiri tidak memerlukan gitu, sehingga semuanya itu diberikan kepada kita sebagai makhluknya, udara dan sebagainya. Betapa mahalnya, seperti contohnya aja kalau di RSAL itu ada yang namanya hiperbarik, itu jadi orang yang perlu sel-sel masukkan di tabung oksigen, itu bayarnya mahalnya bukan main. Tapi oksigen yang kita hirup kalau pagi subuh itu betapa nikmatnya itu. Makanya kan ya disitulah jadi, dan di ayat kursi yang berikutnya itu bahwa Allah itu tidak sulit memelihara langit bumi dan kedua yang diantaranya itu, sehingga kita selalu terpelihara itu. Makanya di dalam orang-orang yang biasanya ahli tasawuf itu, setelah kita meresapi makna ayat itu, ya kita minta perlindungan pada Allah yang itu tadi, dengan ta'awud yang di salah satu surat, Robi audubika min hamasati syaitoni wa Nah, kemudian juga di Al-Falaq, kemudian di ayat kursi. Makanya kan Rasulullah seperti itu, bahwa ini hadisnya saya juga, apakah doib atau lemah, kalau saya tidak melihat itu, tapi saya melihat memaknai ini isi surat itu, kemudian kita hayati, ini akhirnya kita lebih berserah diri pada Allah itu sendiri. Jadi tidak akan mangrung tinggal, tidak akan seperti yang tadi disampaikan Pak Ustadz, tidak sampai kita ini was-was yang terpikat oleh iki apik, ternyata kita terjerumus di situ. Kira-kira itu Pak Ustadz, mohon maaf, barangkali bisa dijelaskan lebih lagi Pak Ustadz. Walau alam bisawab. Matur nuwun Pak Lasdi. Jadi sudah melengkapi. Yang pertama saya ingin nambahi tentang Anas. Anas itu memang setan ini menggoda kita dan menyerangnya langsung ke hati, di mana hati itu adalah rajanya anggota badan kita, ya, pemimpin anggota badan, dan serangannya bukan hanya di dunia, dampaknya sampai ke akhirat. Maka Qul a'udzu falaq dengan Qul binas, berlindungnya Anas 3 kali, ya. Allah sebagai Rob, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai Ilah, ya, berlindungnya. Kenapa? Karena resiko godaan setan itu dampaknya sampai ke akhirat. Orang kalau kemasukan setan, maka dimasuki oleh setan, maka dia hidupnya nggak benar, maka resikonya akan masuk neraka sampai di akhirat. Tapi kalau gangguan dari selain setan, itu dampaknya cuma fisik dan di dunia. Kalau disantet mati ya selesai lah gitu ya. Atau diganggu dengan apa, ya udah selesai, mati di dunia. Tapi tidak ada pengaruh sampai ke akhirat. Maka kenapa di surat An-Nas kita berlindung kepada Allahnya menggunakan 3 sifat Allah. Allah sebagai Rob, dan Allah sebagai Raja, Malik, dan Allah sebagai Ilah. Ya, karena tadi penyakitnya dampaknya adalah bukan hanya dunia aja, sampai akhirat. Karena itu kita berlindung. Itu yang kedua tentang ayat kursi, ya betul bahwa itulah penjaga, makanya setiap selesai sholat atau mau tidur baca ayat kursi. Karena begitu kita paham bahwa kita hanya bersandar kepada Allah, hanya Allah yang kita sembah, bukan makhluknya, apalagi ciptaan dari makhluk yang sangat lemah gitu kan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Ya, pemahaman surat ayat kursi itu memang untuk kenal Allah. Itulah salah satu ayat yang menggambarkan sifat Allah.
Semakin kita kenal Allah, maka kita nggak akan mungkin bersandar kepada selain Allah. Ya. Tadi dan musyrik ini memang yang paling apa Allah tidak suka gitu ya, musyrik. Maka itu dijaga. Maka sunnahnya adalah sebelum tidur bacalah itu. Maka kalaupun kemudian bablas meninggal, maksudnya tidur, maka pasti dijamin masuk masuk surga. Karena ini kemudian juga apa setelah sholat ya bacalah ayat kursi. Maka antara sholat fardu dengan sholat fardu yang lain Allah jaga. Kalau ada kematian setelah membaca ayat kursi, maka dipastikan masuk surga. Karena apa? Karena dia bersandarnya kepada Allah. Dan ayat kursi itu menceritakan tentang kehebatan Allah. Kehebatan Allah. Jadi itu jadi apa? Tadi setan makanya tadi bahwa syirik itu ada dua, manusia dan ini sekalian kita simpulkan Pak Lasya. Jadi bahwa yang ganggu adalah manusia, kemudian yang ganggu lagi adalah setan. Ya. Dan maka Allah menempatkan setan ini sesuatu musuh yang memang tidak kelihatan oleh kita, tapi selalu memusuhi dan dia memang pingin kita itu sama-sama masuk neraka dengan dia. Jadi sasaran dia itu masuk neraka dan dia akan memperlakukan 24 jam. Ya, satu-satunya musuh yang sudah membuat komitmen tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berubah kecuali memusuhi manusia. Ya, dia nggak pernah ada waktunya. Tapi kalau manusia kadang-kadang jadi musuh, kadang jadi kita lihat aja di dalam partai-partai politik gitu ya. Kadang oh di sana jadi oposisi, berapa tahun kemudian geser jadi ya, jadi tidak ada musuh abadi. Kalau manusia itu punya hati, ya selama kita berbuat baik ini kadang-kadang dia ya. Cara menghadapi manusia dengan cara menghadapi setan berbeda. Nah, dan ini ayat ini eh, apa menuntun kita jangan sampai kita kalah. Ya. Selama bersama sama Allah pasti Allah akan lindungi. Ya. Oke, itu mudah-mudahan kita semua selalu terjaga kalau dilindungi oleh Allah dari gangguan manusia ataupun dari gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Nah, Alamin. kita kalian kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran Allah Akhirna nasirna wa'alna lima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli وأذر النهار وجعلنا رب العالمين. Nuhun Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.